Ancelotti sudah siapkan strategi derby Madrid tanpa Mbappe. Real Madrid bakal bersua Atletico Madrid di Metropolitano akhir pekan ini. Carlo Ancelotti dikabarkan sudah menyiapkan taktik tanpa kehadiran Kylian Mbappe yang berpotensi tak main di derby Madrid. Real Madrid sebelumnya sempat mentas tengah pekan kemarin melawan Alaves. Mereka menang dengan skor tipis 3-2. Di laga tersebut, Mbappe sempat mentas di awal laga namun ditarik keluar 10 menit jelang bubaran. Ada laporan Ain mengklaim jika dirinya mengalami masalah hamstring dan berpotensi absen dalam 3 pekan ke depan. Carlo Ancelotti selaku pelatih sudah menyiapkan strategi lain tanpa kehadiran juru gedor Prancis itu jelang laga melawan Atletico Madrid. Menurut laporan Marca, ketika menghadapi tim besar, Madrid akan menggunakan skema 4 gelandang dan Jude Bellingham akan ditarik sedikit ke dalam. Pos 2 penyerang depan akan ditempati Vinicius Junior dan Rodrigo Gus. Di sisi lain, untuk menemani Bellingham, Aurelien Tchouameni dan Fede Valverde akan mengisi 2 spot lain. Sejatinya, untuk satu tempat lain, Madrid ingin Eduardo Camavinga bermain. Sosok asal Prancis sudah mulai berlatih dengan tim. Namun klub masih menunggu bagaimana respon kakinya apakah sudah siap atau belum. Jika ia belum tersedia, satu titik terakhir bakal menjadi milik Luka Modric. Nama yang disebut terakhir bisa memberikan perbedaan di lini tengah. Sosok asal Kroasia bisa bertindak sebagai orkestrasi permainan ketika menyerang atau bertahan. Ia juga memiliki kemampuan passing dan visi bermain serta penguasaan bola yang mumpuni guna berperan sebagai pausa. Ancelotti komentari perilakunya buruk Vinicius. Real Madrid dibuat marah oleh wasit pada Selasa malam dan merasa kuat dengan 3 kartu kuning untuk lawannya. Di sisi lain, ada kemarahan yang sama ketika Endrick Felipe menghindari kartu merah karena diusir keluar lapangan dan Vinicius Junior diperbantukan karena membalas. Setelah pertandingan hari Selasa, Carlo Ancelotti mengatakan kepada para pemainnya bahwa mereka harus berhenti mengeluh, sesuatu yang terjadi untuk keempat kalinya dalam tahun kalender ini. Salah satu pemain yang mereka percayai adalah Vinicius Junior. Pemain Brasil itu beruntung bisa menghindari kartu kuning kedua karena memprotes keputusan penambahan 6 menit waktu tambahan, tertawa di depan ofisial keempat dan bertepuk tangan mengejek. Perlu dicatat bahwa Vinicius kini mendapat 49 kartu kuning dalam karirnya tetapi hanya dikeluarkan dari lapangan 2 kali, sekali untuk Castilla dan sekali melawan Valencia, yang dibatalkan oleh komite disiplin. Ada beberapa kekhawatiran bahwa bahan bakarnya yang berumur pendek akan habis lagi di Metropolitano pada Minggu malam dalam suasana tegang. Menurut Ancelotti secara pribadi mencoba membantu Vinicius dengan perilakunya di lapangan dan berbicara dengannya tentang bahayanya memprotes wasit. Asisten manajer David Ancelotti melakukan hal yang sama. Namun tidak ada satupun yang memberikan dampak besar pada Vinicius, dan menenangkan bahwa bagian dari permainannya kini dianggap sia-sia oleh staf pelatih. Telah dilaporkan berkali-kali bahwa rekan satu timnya juga merasa frustrasi dengan triknya dan tentu saja takut dia akan mendapat masalah suatu saat nanti. Mengingat agresivitas Vinicius di lapangan, tidak mengherankan jika dia lebih cenderung merasakan ketidakadilan dibandingkan pemain lain. Namun, seperti yang dikatakan Ancelotti, pemain berusia 24 tahun itu harus beradaptasi karena, apapun yang terjadi di masa lalu, setiap wasit akan memberikan kartu kuning jika melakukan protes secara konsisten. Carlo Ancelotti tegaskan tidak mau pergi dari Real Madrid. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti kembali buka suara terkait spekulasi masa depannya. Ia menegaskan bahwa untuk saat ini ia sama sekali tidak ada niatan untuk meninggalkan Real Madrid. Seperti yang sudah diketahui, Ancelotti saat ini memasuki periode keduanya bersama Real Madrid. Di periode keduanya ini, Ancelotti berhasil membawa Real Madrid meraih sejumlah trofi seperti trofi La Liga dan Liga Champions. Namun kontrak pelatih asal Italia itu akan habis di tahun 2026, alhasil mulai muncul rumor-rumor bahwa ia akan berpindah klub di tahun depan. Baru-baru ini, Ancelotti kembali menanggapi rumor kepergiannya dari Real Madrid tersebut. Ia menegaskan bahwa ia tidak terbesit keinginan untuk pindah klub.
Dalam wawancaranya baru-baru ini, Ancelotti menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berencana meninggalkan Real Madrid. Bagi Don Carlo, Real Madrid adalah klub terbaik di dunia sehingga ia ingin terus lanjut di sana. Bisa menjadi pelatih Real Madrid yang notabene klub terbaik di dunia itu rasanya sungguh spesial, buka Ancelotti yang dikutip Fabrizio Romano. Ancelotti juga menganggap santai kontraknya yang mulai menipis di Bernabeu. Ia menyebut bahwa ia siap memperpanjang kontraknya selama mungkin di Real Madrid jika manajemen Los Blancos menginginkannya. Saya akan bahagia sekali jika saya bertahan di Real Madrid untuk bertahun-tahun ke depan. Saya tidak punya tanggal kedaluarsa, kontrak, pungkasnya. Trent Alexander-Arnold akan sulit tolak Real Madrid. Di tengah spekulasi yang gencar, Trent Alexander-Arnold baru-baru ini memecah kesunyian tentang masa depannya di Liverpool. Pemain Inggris itu agak malu-malu tentang masa depannya, meskipun ia tidak dengan keras menyangkal kemungkinan keluar dari Liverpool. Kontrak bek kanan saat ini di Anfield berakhir pada akhir musim, yang berarti ia bisa menjadi agen bebas di musim panas. Hal ini membuat Real Madrid waspada, dengan juara bertahan Eropa itu dilaporkan mengupayakan kepindahan Bosman. Townsend, Sutton mendukung Trent Alexander-Arnold untuk bergabung dengan Real Madrid seiring berlanjutnya spekulasi tentang masa depannya. Mantan pemain sepak bola Inggris Andros Townsend dan Chris Button telah mendukung bek kanan itu untuk bergabung dengan Real Madrid. Berbicara di Monday Night Club BBC, Townsend, mantan bintang Tottenham dan Everton, mengatakan akan sulit bagi Alexander-Arnold untuk mengatakan tidak kepada Real Madrid. Saya tidak berpikir ia benar-benar ingin meninggalkan Liverpool, tetapi Real Madrid adalah Real Madrid, kata Townsend. Jika ada ketertarikan dari Real Madrid, saya rasa sebagai pemain Anda tidak bisa menolaknya. Dia tidak bisa menolak Real Madrid. Dia telah memenangkan Liga Champions dan Liga Primer bersama Liverpool, dia telah memenangkan segalanya. Saya rasa dia tidak bisa menolak Real Madrid, tambahnya. Pernyataan Townsend digaungkan oleh pakar lain Chris Sutton, yang sepenuhnya yakin bahwa pemain Inggris itu akan bergabung dengan Real Madrid musim panas mendatang. Saya pikir dia akan pergi ke Real Madrid, kata Sutton, yang kemudian menjelaskan perbedaan dalam negosiasi antara dirinya dan Liverpool. Dia juga menunjukkan bagaimana posisinya berbeda dengan Virgil van Dijk dan Mohamed Salah. Trent harus membela diri dan mengatakan bahwa kontraknya sebelumnya dilakukan secara pribadi dan bahwa ini adalah cara saya menangani berbagai hal di masa lalu, katanya.